Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وأعاذكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis qudsi yang sahih atau kumpulan hadis-hadis qudsi yang sahih, karya atau kitab ini disusun oleh Syekh Ziyad Hafizahullah. Kita pada kesempatan yang lalu kita membacakan hadis qudsi berkaitan tentang jika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, idza habballah Azza wa Jalla abdahu. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis qudsi yang berkaitan jika Allah Jalla wa Ala membenci hambanya, idza baghadallahu Azza wa Jalla abdahu. Disebutkan di sini di dalam hadis sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa innal abda la yaltamisu sakhatallah fayaqulu Allah azza wa jalla ya Jibrilu inna fulanan yastaskhituni ala wa inna ghadabi alaihi. Disebutkan sesungguhnya kata Nabi SAW, seorang hamba itu sungguh akan mendapatkan murkanya Allahu Azza wa Jalla atau mendapatkan kebencian dari Allahu Azza wa Jalla. Fa yaqulu Allahu Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, ya Jibrilu inna fulan yastaskhituni ala wa inna ghadabi alaihi. Wahai Jibril, sesungguhnya si fulan telah mencari kebencian dariku atau membuat aku benci dan murka kepadanya. Ketahuilah sesungguhnya murkaku dan amarahku untuknya. Fayaqulu Jibrilu alaihi salam, kemudian malaikat Jibril berkata, ghadaballahu ala fulan, bahwasannya murkanya Allah dan amarahnya Allah untuk si fulan. Kemudian wa taqulu hamalatul arash, kemudian malaikat yang membopong arasy-Nya Allah yang berjumlah 8 juga mengatakan hal yang seperti itu, dan malaikat seluruhnya yang berada di langit seperti itu. Hatta yaquluhu ahlus samawati sab'i, sampai penghuni 7 lapis langit juga mengatakan yang demikian, sampai hal itu turun ke permukaan bumi yang membuat penduduk bumi membenci dan tidak menyukai hamba tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan dinilai oleh para ulama hadis derajat hadis qudsi ini hasan. Nah, pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan bagaimana seorang hamba itu dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah Jalla wa Ala mencintai seorang hamba, Allah Jalla wa Ala menginfokannya kepada
pemimpin para malaikat, ya, malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan tentang hal itu, yaitu berkaitan dengan cintanya Allah Jalla wa Ala, ya, kepada seorang hamba, disampaikan kepada malaikat yang lain, yang dimana Allah Jalla wa Ala mengatakan sebelumnya kepada Jibril alaihissalam agar Jibril alaihissalam mencintai hamba tersebut. Jibril mengetahui Allah Jalla wa Ala mencintai itu hamba, kemudian menyampaikan kepada malaikat yang lain, di antaranya malaikat yang membopong arasy-Nya Allah Jalla wa Ala yang berjumlah 8. Kemudian Jibril, ya, meminta kepada 8 malaikat tersebut untuk mencintai itu hamba, karena Allah Jalla wa Ala mencintai itu hamba. Sampai malaikat atau penduduk langit, ya, itu mengetahui tentang hal itu dan disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk mencintai hamba tersebut, hingga kabar dan info tersebut sampai ke penduduk bumi dan membuat, ya, penduduk bumi mencintai hamba tersebut. Begitupun juga berkaitan tentang murka dan amarahnya Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah Jalla wa Ala membenci seorang hamba, dan tentu bencinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Allah benci kepada hamba tersebut dikarenakan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Itu yang mengakibatkan Allah Jalla wa Ala tidak menyukai itu hamba. Nah, dan ini kita katakan berkaitan dengan perbuatan Allah Jalla wa Ala yang sifatnya al-ikhtiyariyah. Al-ikhtiyariyah artinya itu sifat, ya, muncul ketika seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan Allah Jalla wa Ala menyatakan bahwasannya si fulan ini telah mencari kebencian dariku. Maksudnya si fulan ini mendapatkan murka dan amarahku dikarenakan melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Dan ketahuilah wahai Jibril, sesungguhnya murkaku untuk itu hamba. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan hal itu kepada penduduk langit, yaitu para malaikat Allah Jalla wa Ala. Ya, didengar oleh 8 malaikat yang membopong arasy-Nya Allah Jalla wa Ala, yang mengangkat singgasananya Allah Jalla Jalaluh, membuat mereka pun juga tidak suka dengan hamba tersebut. Sampai seluruh malaikat yang berada di 7 lapis langit tersebut, ya, dan kebencian tersebut muncul juga kepada penduduk-penduduk bumi, sehingga penduduk bumi pun juga tidak menyukai hamba tersebut. Nah, tentunya di sini perlu dipahami, ya, bahwasannya seorang hamba tersebut akan dicintai oleh Allah Jalla wa Ala ketika dia tersebut sanggup untuk menjalankan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Salah satunya pada kesempatan yang lalu kita sebutkan adalah dengan dia taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Jalla wa Ala, kecintaan mereka tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pada saat itu kecintaan Allah Jalla wa Ala dia dapatkan. Nah, begitupun juga berkaitan tentang masalah, ya, kebencian Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba dikarenakan perbuatan hamba yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa Ala. Di antaranya perbuatan hamba yang tidak disukai oleh Allah Jalla Jalaluh disebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 148. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulima
wa kana Allahu sami'an alima. Ya, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah menyukai orang yang menampakkan kejelekan ya dengan ucapannya, kecuali kalau sekiranya dia tersebut dizalimi. Maksudnya di sini ungkapan ya keburukan yang ada pada ayat ini adalah berkaitan dengan ucapan yang jelek yang sifatnya tersebut ya itu berkaitan dengan dosa-dosa lisan. La yuhibbullahu al-fahsya minal qaul wal idza'u bil lisan illa al-madhlum fa innahu yubahu lahu an yajhara bid-du'a ala zalimihi wa an yadhkurahu bima fihi min su'. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidaklah menyukai ucapan yang buruk dan jelek, termasuk ya berkaitan dengan dosa-dosa lisan. Banyak sekali dosa lisan, fitnah, berkata yang kotor, ya ghibah, kemudian juga ya mengucapkan perkataan-perkataan yang keji kepada manusia. Nah, itu adalah ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa Ala. Orang yang melakukan itu atau hamba yang melakukan itu membuat Allah Jalla wa Ala membenci itu hamba. Kecuali orang yang terzalimi, ya, dia boleh untuk menampakkan apa yang dia tidak sukai tadi sekedar untuk membalasi. Seperti ada orang yang menzalimi dia, kemudian dia berdoa, ya, keburukan untuk orang yang dia zalimi tersebut, sebatas untuk membalas saja, sebatas untuk membalas saja. Dikarenakan dia zalim kepada kita, kemudian kita mendoakan keburukan. Dan hati-hati ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, jaga lisan, jaga perbuatan. Jangan sampai kita ini zalim kepada seseorang. Karena kalau kita zalim kepada seseorang dan dia berdoa keburukan atas kita, maka ya bisa jadi Allah Jalla wa Ala ya akan mengabulkan doa dia tersebut. Makanya salah satu wanti-wantinya Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman pada saat mengambil harta zakat, di ujungnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa iyyaka wa karaima amwalihim, wahai Mu'adz, jaga betul kemuliaan harta-harta mereka. Jangan sampai yang bukan zakat engkau ambil juga, karena kalau ambil juga padahal itu bukan zakat, ini kezaliman. Wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi tersebut mustajab, tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, bersikap kasar ya adalah perbuatan yang tidaklah disukai oleh Allah Jalla wa Ala, atau ucapan-ucapan kekejian, ucapan-ucapan jorok ya, itu tidak disukai oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha la yuhibbu kulla fahishin mutafahish, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menyukai seseorang yang keji dan melakukan ucapan yang keji. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, innallaha yubghidul fahishal mutafahish, sesungguhnya Allah membenci orang yang bersikap keji dan mengucapkan ucapan kekejian. Dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal fuhsya, hati-hati kalian berkaitan dengan sikap kekejian, baik ucapan ataupun perbuatan. Fa innallaha ta'ala la yuhibbul fuhsya wala tafahush, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah menyukai ya ucapan kekejian dan sikap kekejian tersebut. Nah, dan banyak sekali hujjah-hujjah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Nah, termasuk juga kalau kita melihat dari apa yang berkaitan dengan sikap Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat santun, tidak pernah berucap dan berkata yang kasar,
tidak pernah ada ucapan-ucapan laknat dari lisan beliau berkaitan dengan ucapan-ucapan kekejian, ya, atau sumpah serapah, atau berkaitan dengan ucapan-ucapan yang jorok, ya. Tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang ucapannya tersebut, ya, penuh dengan kekejian, ya, ucapan yang penuh dengan kekejian tersebut diantaranya ucapan yang jorok, ucapan yang sifatnya tersebut dusta dan seterusnya, itu adalah orang yang memiliki perangai yang buruk, akhlak yang tidak terpuji sama sekali, akhlak yang jelek sekali. Dan sikap orang mukmin tersebut menjauhi daripada hal yang demikian. Nah, sikap seorang muslim yang memiliki perangai yang baik, dia menjaga lisannya, tidak mau untuk mengucapkan ucapan kecuali yang hak, tidak mau untuk mengucapkan ucapan kecuali, ya, ucapan tersebut, ya, ucapan yang diridha oleh Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, Luqmanul Hakim, seorang hamba sahaya, ya, dia tersebut, ya, digambarkan setelah itu mengalami kesuksesan yang sangat luar biasa. Yang jelas para ulama sepakat Luqmanul Hakim ini adalah seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang saleh. Para ulama berdebat apakah statusnya sebagai nabi ataukah bukan. Ada perdebatan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas dia tersebut adalah hamba yang saleh. Nah, dia meninggalkan kampung halamannya bertahun-tahun, sampai pada suatu hari ada orang yang ada di kampungnya tersebut melakukan safar, mampir ke suatu kota, ke suatu kota. Subhanallah, masuk waktu sholat, dia kemudian masuk ke suatu masjid yang ada di kota tersebut, ikut berjamaah dengan imam yang ada di masjid tersebut. Setelah melaksanakan sholat wajib berjamaah, termasuk sholat sunnah ba'diyahnya, rupanya di masjid tersebut ada kajian yang dihadiri oleh, ya, audien yang banyak. Subhanallah, keluar seorang syekh, ya, untuk mengisi kajian tersebut atau taklim tersebut. Subhanallah, orang yang salat di masjid tersebut seperti paham dan mengerti dengan suaranya, sangat familiar sekali di telinganya. Kata dia dalam hatinya, aku perasaan kenal nih dengan orang ini. Kemudian dia mendekat dan mendekat sampai diperhatikan dia, sepertinya aku kenal dengan si fulan. Setelah selesai kajian, nih orang menghampiri orang tersebut. Dia bertanya, ya, bukankah antum ini Luqmanul Hakim? Kata Luqmanul Hakim, ya benar, aku Luqmanul Hakim. Si orang ini ingin memastikan, bukankah antum ini hambanya si fulan dulu? Kata Luqmanul Hakim, benar, ya, aku adalah hambanya si fulan. Bukankah antum dulu yang menggembala kambing di lembah ini dan lembah itu? Benar, aku dari kampung itu. Kemudian orang itu merasa keheranan, lalu apa yang mengakibatkan engkau mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa mulianya ini? Subhanallah, kata Luqmanul Hakim, demi Allah, yang aku lakukan tersebut sangatlah sepele sekali. Kata dia, aku melakukan yang pertama, tidaklah berucap, tidaklah berkata-kata kecuali ucapan yang baik. Aku selalu menjaga lisanku, jangan sampai lisanku tersebut mengucapkan ucapan kekejian. Kemudian yang kedua yang aku lakukan, aku tidaklah mengerjakan sesuatu kecuali yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat aku tinggalkan. Dan yang ketiga yang aku lakukan, tidak suka untuk mengurusi orang lain, dalam artian untuk kepo, untuk fudul, ya, berkaitan dengan keburukan seseorang atau yang lainnya. Subhanallah, cuma sebatas itu saja, tidak ada yang lain. Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita, kepadaku seperti itu. Subhanallah, itu ungkapan Luqmanul Hakim. Ya, memang lisan ini kan sumber dari malapetaka. Setiap pagi ketika kita bangun pagi itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, itu lisan mengingatkan seluruh anggota tubuh, ya, itu seluruh anggota tubuh ini mengingatkan lisan. Ittaqillah ya lisan, ya,
Bertakwalah engkau wahai lisan, takutlah kepada Allah Jalla wa Ala. Sebab engkau kita bisa selamat, sebab engkau juga bisa celaka. Subhanallah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia tersebut berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih bagus dia diam. Dan subhanallah, berkata-kata yang tidak baik, termasuk perkataan yang keji, itu mendatangkan murkanya Allah dan amarahnya Allah Jalla Jalaluh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tentu pernah Bapak dan Ibu mendengarkan hadis yang satu ini, yang dimana ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, seorang perempuan yang seakan-akan kelihatannya berpenampilan sangat islami sekali, ya, dia tersebut melaksanakan ibadah salat malam. Kalau orang sudah melaksanakan salat malam, untuk salat-salat yang lainnya sangat gampang, jangankan yang wajib, salat sunnah yang lainnya pun juga sangat gampang jika dia sudah melaksanakan tahajud qiyamul lail. Nah, sifat ini ada pada perempuan ini. Yang kedua, ini perempuan suka melaksanakan ibadah siam sunnah, puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dikerjakan, apalagi puasa Ramadannya. Nah, cuma kelemahan ini perempuan, wa filisaniha salifatun lijariha, salithah lijariha. Lisannya itu sangat pedas sekali untuk tetangganya, sangat keji sekali buat tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Ini perempuan tahajud, qiyamul lail, puasa sunnah, tapi satu kelemahannya, nggak pernah menjaga lisan. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, ini perempuan nggak ada baiknya. Hiya finnar, ini perempuan masuk ke dalam siksa api neraka. Subhanallah. Ya, termasuk juga kita katakan, jangan kita ini mudah sedikit-sedikit mencela orang, mudah sekali melaknat dan mengutuk orang, mudah sekali mengucapkan kata-kata fahis, kekejian, mudah sekali mengucapkan kata-kata yang tidak bagus atau jorok. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahis walal badi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Ya, jadi sifat orang mukmin itu, ya, tidak pernah mencela orang, apalagi berkaitan celaannya itu adalah fisik. Nauzubillah min dzalik. Ya, dosa besar kalau kita mencela orang, dosa besar. Ya, walala'an, mudah untuk mengutuk dan melaknat. Sedikit-sedikit ucapan mal'un ente, mal'un, laknatullah alaik, sedikit-sedikit seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, walal fahish, lisannya dia jaga, tidak pernah mengucapkan ucapan kekejian. Ya, ucapan kekejian itu, ya, ucapan yang sifatnya bikin orang sakit hati dan seterusnya. Walal badi, badi itu lebih condong kepada ucapan jorok, ya, ucapan-ucapan yang tidak layak. Ya, seperti seseorang mengucapkan ketika terjadi kemacetan atau apa itu, terutama di pagi hari dan sore hari. Makanya sering orang kita lihat itu berantem di jalanan, padahal persoalan yang sangat sepele sekali. Apa sih salahnya memberikan kesempatan kepada orang, dia lebih duluan, gak ada masalah, paling cuma beda 1 menit, anggaplah seperti itu, anggaplah 2 menit. Tapi kadang syaitan menggoda kita ini, sehingga membuat kita mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, kata-kata kekejian, kata-kata yang badi, yang mengganggu lisan kita ini, mengotori lisan kita ini. Tahu-tahu kita mengatakan kepada orang tersebut, memang dia tersebut menyelip kita, memang dia tersebut, ya, mengambil hak kita yang harusnya duluan, tapi dia yang berdosa. Tapi jangan sampai
membuat diri kita juga berdosa. Kalau toh kita menegur dengan teguran yang baik, bukan menghina, mencaci maki, mengucapkan kata-kata yang keji, dia lewat, huruf A, ya kan seperti itu. Subhanallah. Kadang bilang huruf M, nauzubillah min dzalik. Nah, fahish mutawahish, fahish itu ucapannya, mutawahish itu sikapnya. Ya, mengacungkan jari tengah, ngapain? Sambil ucapan ngacungkan jari tengah lagi. Itu kan lambang yang tidak bagus. Akhirnya urusannya tambah panjang. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah. Tahan diri itu. Kita muslim. Kita tersebut tidak boleh suka mencela, suka mengutuk, melaknat, mengucapkan kata-kata keji, mengucapkan kata-kata jorok atau sikap-sikap kekejian yang lainnya. Itu akan mendatangkan kebencian Allahu Jalla Jalaluh. Naam. Dan di ujungnya Nabi SAW mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian itu yang memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik, lisannya dia jaga, perbuatan fisiknya pun juga dia jaga. Seperti itu. Nah, jadi dengan seseorang tidak menjaga lisannya dan tidak menjaga perbuatan fisiknya sehingga dia berbuat yang kekejian atau mengucapkan ucapan kekejian, itu yang mendatangkan bencinya Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah Jalla wa Ala membenci seorang hamba, kapan? Ketika dia mengucapkan ucapan kekejian, ya, ketika dia tersebut bersikap kekejian, yang itu semua adalah maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, termasuk juga yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, ya, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bukankah dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Jalla wa Ala, ya, itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Kemurkaan Allah kepada seorang hamba tersebut ketika kedua orang tuanya, ya, maksudnya kedua orang tua si hamba tersebut murka kepada anaknya tadi itu. Jadi kebencian Allah Jalla wa Ala, kemurkaan Allah itu pun ada ketika kedua orang tua tersebut benci dan tidak suka. Hati-hati, ya, orang tua yang kita hadapi kebetulan masih hidup, ini kesempatan buat kita untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan, kita ingin menggapai cintanya Allah Jalla wa Ala, berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan kedua orang tua kita tersebut sebagai cara untuk menggapai ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Karena ketika orang tua kita tersebut menyukai kita, disitulah kita akan mendapatkan cintanya Allah Jalla wa Ala. Tapi sebaliknya, ketika kedua orang tua tersebut membenci anaknya, maka pada saat itulah Allah Jalla wa Ala membenci itu anak. Bukan dikarenakan perintahnya orang tua tersebut, ya maaf, ya berkaitan dengan maksiat, tidak. Orang tua memerintahkan kebaikan, tapi si anak itu saja yang tidak mau untuk menjalankan kebaikan tersebut, sehingga membuat orang tuanya tidak suka kepada tuh anak. Itu pun juga kita katakan ketika orang tua, ya, tidak menyukai anaknya atau membenci anaknya, dan itu di atas kebenaran. Jadi orang tua itu tidak suka kepada tuh anak, tidak lain memang di atas kebenaran. Si anak tidak mau sholat, itu membuat orang tua tersebut tidak suka kepada tuh anak. Si anak masih suka bermaksiat, membuat tuh orang tua benci kepada tuh anak. Nah, disitulah kebencian Allah Jalla wa Ala dia dapatkan juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini beberapa hal, ya, yang sifatnya tersebut berkaitan dengan mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa Ala atau membuat Allah Jalla wa Ala benci, ya, kepada hambanya, Naam. Termasuk kita katakan tadi berkaitan dengan lisan, perbuatan, ya. Termasuk perbuatan-perbuatan yang Allah Jalla wa Ala benci itu berkaitan dengan maksiat keseluruhannya.
Ya, kalau dosa lisan banyak sekali, dari ghibah, kemudian berkaitan dengan fitnah, tidak disuka oleh Allahu Jalla wa Ala. Termasuk juga kalau kita ingin contohkan lagi berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang tidak disuka oleh Allahu Jalla wa Ala adalah ya, suka mengadu domba orang. Ini perbuatan yang sangat dibenci juga oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ya, hati-hati mengadu domba orang yang tadinya akur bersahabat, akibat ulah kita, ya, sahabat ini jadi terpisah, jadi benci, saling membenci. Termasuk juga ya pasangan suami istri, mereka betul-betul harmonis, kita nggak suka, akhirnya kita adu dia, sehingga membuat rumah tangga tersebut hancur. Hati-hati, ini membuat Allah Jalla Jalaluh tidak menyukai orang tersebut, dikarenakan dia suka melakukan perbuatan adu domba. Nah, kapan lagi Allah Jalla wa Ala benci kepada hamba? Ketika ya seseorang tersebut melakukan 3 perbuatan berikut ini. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga. Wala yukallimuhumullah. 3 golongan tersebut tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat kelak. Wala yanzuru ilaihim. Allah Jalla wa Ala tidak mau untuk melirik dan melihat kepada 3 golongan tersebut. Wala yuzakkihim. Allah Jalla wa Ala tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa. Termasuk Allah Jalla wa Ala membenci ketiga golongan tersebut. Walahum adzabun alim, dan dipastikan ketiga golongan tersebut mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin. Seorang yang sudah tua masih doyan dengan zina. Kita tahu dosa zina itu dosa besar. Tapi kalau orang tua yang melakukan itu, maka subhanallah, dosanya tersebut apa? Lebih besar. Dosa berzina itu dosa besar. Tapi ketika orang yang sudah tua, yang seharusnya dia sudah paham, ya, dia itu sudah bau tanah dan harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, masih doyan dengan zina. Itu yang membuat Allah Jalla wa Ala sangat benci dan sangat murka kepada itu orang. Nah, secara umum kata para ulama, dosa besar apapun, kalau orang yang tua yang melakukannya, sudah aki-aki yang melakukannya, itu membuat Allah Jalla Jalaluh murka dan benci kepadanya. Subhanallah. Yang kedua adalah ail, ya, orang-orang yang meminta-minta, fakir, ya, mutakabbir. Orang miskin, fakir, sombong. Subhanallah. Bukan berarti orang kaya boleh sombong, enggak juga. Maksudnya sudah miskin, fakir, sombong lagi. Ya, fakir, sombong. Nauzubillah min dzalik. Kadang seakan-akan seperti mengatur. Itu yang membuat kadang kita ini sebagai manusia, ya, kadang ada keselnya gitu loh. Ini kita kasih hadiah misalnya, nggak perlu kita, subhanallah, tapi nggak perlu koar-koar kemana-mana. Kita dikatakan nggak pernah bantu dia dan lain sebagainya, tapi ketika kita sodorkan bantuan nggak mau. Atau kita kasih bantuan nih, kalau yang begini juga Anda juga bisa dapat, subhanallah. Seharusnya kan bersyukur aja kan. Tidak semua orang tuh bisa mengasihi sesuai dengan keinginan dia. Tapi memang sombong, makanya bahaya betul kalau sombong. Apalagi kelasnya itu menolak yang hak. Memang kesombongan itu kan batul haq wa ghamtun nas,
menolak yang hak dan melecehkan orang lain. Sombong. Orang kaya sombong itu dosa besar. Apalagi orang miskin, lebih besar lagi. Hukumannya, sanksinya ditambah oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak dilihat oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Kemudian tidak diajak bicara oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak disucikan oleh Allah Jalla wa'ala, dimurka oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan dipastikan mendapatkan azab yang pedih. Kita yang kaya, kita yang miskin, kita yang pas-pasan, jangan sombong. Sombong ini berat untuk kita menerima kebenaran, berat betul. Jangan harap nih di antara kita itu mudah akan mendapatkan ilmu di atas kebenarannya kalau kita sombong. Hilangkan sifat sombong itu, hilangkan. Kalau orang sudah mulai sombong seakan-akan dia bisa segala-galanya, disitulah nanti Allah Jalla wa'ala akan menguji dia betapa beratnya dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan nanti. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah ya penguasa yang zalim. Ya, itu juga termasuk golongan yang dibenci oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Nah kemudian tentunya kalau berkaitan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, kita katakan luar biasa banyaknya ya berkaitan tentang masalah itu ya, termasuk dayus. Dayus itu seorang pimpinan rumah tangga ya, yang membiarkan keluarganya tersebut dalam kondisi maksiat dan melakukan perbuatan dosa. Dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ketiga golongan tersebut tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Wala yanzuru ilaihim, ketiga golongan tersebut tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Walahum adzabun alim, dan dipastikan ketiga golongan tersebut mendapatkan adab yang pedih. Salah satu dari 3 golongan tersebut adalah dayus. Dayus sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, alladzi yuqirru fi akhil khabas, seorang pimpinan rumah tangga yang membiarkan anak istrinya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan dayus ini tidaklah mencium baunya surga, padahal baunya surga itu tercium ya perjalanan sekian-sekian. Ada khilaf, ada beberapa hadis. Ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 50 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000. Jadi ada beberapa riwayat. Tapi yang jelas ancaman bagi dayus ini yang membiarkan anak istrinya melakukan perbuatan maksiat ya. Dia tahu itu perbuatan maksiat, dia punya kemampuan untuk menegur, tapi dibiarkan. Kan banyak model-model suami yang seperti ini. Istrinya keluar dari rumah tanpa hijab, tanpa berbusana muslimah, dibiarkan. Alasan dia nggak mau cekcok, nggak mau berantem dan seterusnya. Antum kan ketika mau menikah itu paham dong kondisi istri antum itu bagaimana. Antum juga sudah belajar, mengerti tentang Islam, mengerti tentang halal haram, mengerti yang mana perintah, yang mana larangan. Ketika antum sudah mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahrin mazkur, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut, pada saat itu diserahkanlah tanggung jawab dari seorang ayah kepada antum sebagai suami dari anak perempuannya itu. Ketika sang istri itu melakukan perbuatan khilaf dan salah, antum paham dan antum mengerti, maka ingatkan, ditegur. Jangan dibiarkan dia tersebut dalam kondisi melakukan perbuatan maksiat. Meskipun alasan antum itu enggak desat, biarin aja. Kalau masalah kayak gini, udah bawa perahu masing-masing deh. Kenapa? Takut berantem nanti ujung-ujungnya, Ustaz.
ujung-ujungnya bercerai kan nggak bagus lagi. Salah. Malah itu yang dikhawatirkan. Hati-hati. Sebab istri antum yang seperti itu, antum bisa dilempar oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam siksa api neraka. Bukankah dalam surah At-Taghabun Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita sebagai pimpinan rumah tangga, entah suami atau ayah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, bisa jadi di antara istri-istri kalian, bisa jadi di antara anak-anak kalian musuh buat kalian sendiri. Maka hati-hatilah. Kapan istri dan anak itu menjadi musuh? Pada saat kita tersebut membiarkan anak istri kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, dan kita membiarkan. Bukan kita tersebut menegurnya, seharusnya kita mengingatkan mereka, tapi dibiarkan. Dan antum paham hukum, apa yang dilakukan oleh istri antum itu tidak boleh, apa yang dilakukan oleh anak antum itu tidak boleh. Antum tahu hukum, bukan tidak tahu hukum. Antum bukan orang awam. Antum mengerti halal haram, antum mengerti yang mana perintah dan mana larangan, tapi antum tidak mau untuk menegurnya. Hati-hati, kita sebagai laki-laki tidak boleh lemah dalam masalah ini. Ya, kita harus tegas terhadap pasangan kita yang melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau antum membiarkan saja, ujung-ujungnya itu akan mendatangkan murkanya Allah Jalla wa'ala kepada antum, sehingga membuat Allah Jalla wa'ala membenci antum. Hati-hati yang demikian. Nah itu dayus, ya. Subhanallah, diingatkan kita bahayanya, ya, dayus ini, seorang pimpinan rumah tangga yang membiarkan anak dan istrinya melakukan perbuatan maksiat, termasuk juga yang mendatangkan murkanya Allah dan kebencian Allah Jalla Jalaluh. Ini khusus untuk ibu-ibu atau perempuan, ya, termasuk juga bisa kita kategorikan ada laki-laki, ya. Untuk perempuan dulu, al-mar'atul mutarajjilatu birrijal, perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, atau sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada yang mengartikan al-mar'atul mutarajjilat di situ maksudnya adalah perempuan tersebut berpakaian tapi maaf masih menampakkan auratnya. Ya, makanya saya katakan tadi untuk perempuan dulu. Maksudnya ini berkaitan erat dengan perempuan. Maaf ya ibu-ibu, kalau keluar rumah atau ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau ada kemungkinan ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tolong dong pakai busana muslimah, pakai hijab atau jilbab. Jangan sampai keluar rumah tersebut dalam kondisi auratnya nampak dan dilihat oleh laki-laki tersebut. Dan disebutkan bahwasanya perempuan-perempuan yang keluar rumah tanpa hijab, ya, ketika keluar rumah rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, kemudian betisnya kelihatan, termasuk pahanya. Itu yang diistilahkan oleh Nabi SAW, al-mar'atu tuqbilu bisurati syaitan wa tutbiru bisurati syaitan. Perempuan-perempuan yang seperti itulah yang kalau kita lihat dari arah depan seperti bentuk syaitan, dan kalau kita lihat dari arah belakang seperti bentuk syaitan. Kenapa? Pastinya sebagai laki-laki normal, ketika melihat perempuan model-model begitu yang menampakkan auratnya, syahwat syaitaniyah laki-laki ini akan nampak dan akan muncul. Makanya tolong ibu-ibu, ya, dijaga kehormatan ibu-ibu, dijaga kehormatan para akhwat ini. Kalau misalnya tidak dijaga kehormatannya, keluar rumah, ya, dalam kondisi auratnya terbuka, maka pada saat itu kebencian Allah Jalla wa'ala akan didapatkan oleh itu perempuan. Nah, termasuk juga ada yang mengartikan itu perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini memang dikutuk dan dilaknat. Termasuk juga laki-laki yang menyerupai perempuan, apapun istilahnya, ya, banci,
dikutuk, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, dan dipastikan tidak disuka oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga ikut mengutuk, melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah melaknat dan mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Meskipun tujuannya untuk bercanda. Ada acara main bola, disuruh pakai daster laki-laki. Hada haram ya ikhwan, jangan dicontoh lagi. Enggak lucu-lucuan aja Ustaz, lucu-lucuan, enggak boleh. Ya, subhanallah. Berbahaya. Dan ini kan penyakit menular. Hati-hati antum. Penyakit menular ini. Subhanallah, hati-hati. Dianggap enggak apa ya? Itu berbahaya. Makanya di situ kan muncul tuh kaum homoseksual, gay, muncul di situ. Asbabnya tadinya bercanda doang, bercanda, akhirnya keterusan, akhirnya jadi, ya seorang yang gay, homoseksual dan seterusnya. Makanya kan, subhanallah. Kalau antum masuk komunitas mereka 1 bulan saja, keluar tuh jadi begitu. Hati-hati. Makanya kalau ada teman yang seperti itu, nasihati. Antum harus tinggalkan itu komunitas begitu. Kalau antum ingin taubat. Ada yang pernah ikut pengajian, kita juga takut didatangi oleh dia. Dia ngaku, Ustaz anak gay Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kita sudah gerah. Tapi anak ingin taubat Ustaz. Kita cuma nasihat, antum tinggalkan komunitas antum. Tinggalkan. Rupanya dia ngerti bahwasanya yang dia lakukan itu selain bertentangan dengan fitrahnya sebagai laki-laki, juga dia tahu ancamannya. Kutukan laknat Allah, kutukan dan laknat Rasulullah, dan kebencian Allah dan Rasulnya untuk dia. Ya. Kita bilang tuh, nomor handphone hapus semuanya, beli nomor kartu handphone yang baru. Antum hijrah dari kota ini. Antum hijrah dari kota ini. Usahakan nanti ketika sampai di kota yang baru, antum menikah. Begitu Ustaz? Iya. Subhanallah. Kan model begitu dicari tuh orang. Kalau komunitas begitu dicarinya. Kenapa nih nggak datang? Beda dengan kita nih yang nggak datang ke pengajian, biasa aja ya. Subhanallah. Si fulan mana? Nggak ada tuh Ustaz nanya. Kecuali kalau yang dekat banget. Kalau mereka cari, kemana ini si fulan nggak pernah muncul lagi? Jangan-jangan sudah taubat kan? Begitu. Subhanallah. Coba kalau kita begitu, dalam artian nih, kalau yang nggak hadir jangan-jangan sakit, jangan-jangan apa? Nggak pernah kan nanya. Kalau yang sebenarnya kecuali yang dekat banget. Pak, yang biasa kajian tuh, yang bawa speaker kecil tuh untuk merekam kajian anak tuh mana? Si Ustadz udah meninggal. Udah meninggal. Di mana kuburannya? Ya kan seperti itu. Walhasil kita katakan kita harusnya begitu ya. Itu yang maksiat. Kalau komunitasnya satu anggota hilang, dia cari tuh. Subhanallah. Lari teman. Berapa tahun sudah? Muncul lagi di kajian, jenggotan sudah panjang. Dia senyum, oh udah taubat nih, alhamdulillah. Dia bilang, Ustaz, anak udah menikah, udah anak 3. Bisa sembuh itu penyakit. Nah, ketika melakukan itu perbuatan, na'udzubillah, ya Allah, dosa besar, jelas sudah dibenci dan dimurka oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk perempuan juga kan, lesbian. Dulu kita, orang-orang tua dulu, tanya nih orang-orang tua, ketakutan kalau anaknya itu bergaul dengan laki-laki. Apalagi sampai jalan-jalan, keluar rumah, kemana, sama laki-laki. Ketakutan. Iya kan? Sekarang ini, jangankan laki-laki, yang perempuan juga patut dicurigai. Kok keluar kota sama dia lagi, keluar negeri sama dia lagi, tidur bareng-bareng sama dia lagi. Jangan-jangan terkena penyakit itu.
lesbian. Hati-hati. Benar loh, jangan enggak temannya perempuan, nggak ada yang laki-laki. Punya komunitas juga. Subhanallah, hati-hati. Dan itu juga dosa besar. Dosa besar, dan itu tentunya di muka dan dibenci oleh Allahu Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ya. Nah itu kira-kira. Nah itu beberapa hal. Dosa banyak ya. Dosa riba ya. Itu jelas di muka dan dibenci oleh Allahu Jalla wa'ala. Ketika seorang hamba masih bermuamalah dengan riba, maka pada saat itu Allah membenci dia dan memukai dia. Seperti dan banyak lagi yang lainnya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan dengan season yang kedua, yaitu tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Allahumma barik Dawud tamma salatul qiyamati Muhammad. Baik, kita lanjutkan season yang kedua, yaitu tanya jawab. Sini ada pertanyaan, Ustadz. Izin bertanya, apabila seseorang dizalimi oleh atasnya lalu berdoa keburukan oleh atasannya ya. Apabila seseorang yang dizalimi oleh atasannya lalu dia berdoa keburukan untuk atasannya lalu dikabulkan oleh Allah. Ya, alasan atasannya itu kecelakaan. Apakah fulan yang berdoa keburukan itu berdosa? Artinya kalau memang benar si fulan sebagai bawahan ini memang dizalimi dan kemudian dia berdoa atas kezaliman atasannya dan dia tersebut berdoa sesuai dengan perbuatan kezalimannya atau sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan oleh atasan tersebut, maka diizinkan untuk berdoa keburukan untuk atasannya tersebut, tapi sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan oleh atasannya, tidak berlebih-lebihan ya. Dan itu kan terjadi dengan para sahabat ridwanullah ajma'in, di antaranya Sa'id bin Zaid ketika dizalimi oleh seorang perempuan yang bernama Arwa. Sa'id bin Zaid dituduh oleh Arwa ini mengambil tanahnya. Subhanallah, gubernur Madinah pada saat itu memanggil Sa'id bin Zaid sekedar ingin konfirmasi benar enggak seperti itu, meskipun gubernur itu enggak yakin. Ini sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid yang punya jaminan masuk jannah, masuk surga, salah seorang al-asyratu al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang 10 orang sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Tapi karena dia gubernur, pemimpin wilayah tersebut, ada laporan seperti ini, maka dipanggillah Sa'id tersebut. Kemudian gubernur itu mengatakan, fulanah ini telah menuduh antum mengambil tanahnya, apakah ini benar? Kata dia, demi Allah aku tidak mengambil tanahnya. Bagaimana mungkin aku akan mengambil tanahnya, sedangkan aku sendiri yang langsung mendengar dari Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil tanahnya orang sejengkal, nanti 7 lapis tanah ini akan dikalungkan ke lehernya. Kata gubernur tersebut, cukup, ana yakin antum tidak bersalah, silakan pulang. Ya, wahai pengawalku, antarkan sahabat yang mulia ini Sa'id bin Zaid ke rumahnya. La, aku ingin antum dengar ya, dan antum menjadi saksiku tentang kezaliman ini perempuan. Kemudian Sa'id bin Zaid berdoa, Allahumma in kanat kadhibatan, kalau ini perempuan memang pendusta dengan memfitnah aku seperti ini, fa'mi basaraha, tolong butakan matanya ya Rabb, wa mitha fi ardiha, dan tolong wafatkan dan matikan dia di tanah dia sendiri. Subhanallah ya. Sa'id bin Zaid pulang, kejadian itu ya enggak hitungan pekan ya, disebutkan ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan lewat sedikit dari 1 bulan tersebut si perempuan itu buta, mengalami kebutaan. Dan subhanallah, karena dia memang ya business woman ya, tuan apa, nyonya tanah ya, kalau laki-laki kan tuan tanah, ini nyonya tanah ya kalau bahasanya kita, masih suka jalan-jalan melihati tanahnya. Orang kan merasa senang tuh kalau melihatin aset, bukan begitu? Sampai ada cerita teman itu bangun pagi bukannya baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, enggak, dia buka lemari yang di dalamnya sertifikat tanah. Dia lihat, sudah banyak sertifikat tanah, merasa bahagia.
Nah ini perempuan rupanya hari itu nggak ditemani oleh khadimah, asisten rumah tangganya. Biasa ditemani. Dia jalan-jalan sendirian. Bayangkan udah buta. Dia nggak lihat dong pastinya di tanah yang dia jalani itu, tanah dia sendiri, ada kubangan tanah yang besar. Dia masuk ke dalam kubangan tersebut, rupanya terkena benda yang tajam sehingga membuat dia mati di situ. Makanya hati-hati, banyak sekali kasus-kasus yang dialami. Termasuk yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, ketika menjadi gubernur di salah satu kota yang ada di Irak, kalau nggak salah Kufah, ya, itu ada pemimpin kabilah yang memfitnah dia dengan fitnahan yang sangat zalim sekali. Sampai-sampai kabar tentang fitnahan itu ke telinganya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dibilang Sa'ad sering terlambat datang salat, tidak pernah mengimami salat. Dibilang bahwasannya bantuan yang datangnya dari pusat disunat, ya kan, macam-macam sudah fitnahnya itu, dituduh korupsi dan seterusnya. Akhirnya Umar mengutus seseorang untuk melihat kebenarannya ini, meskipun di hati Umar masa saat begitu nggak mungkin, dan memang tidak benar, dan memang tidak mungkin. Ketika utusannya Umar bin Khattab datang ke Kufah tersebut, diperiksa, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin sholat, laporan tentang keuangan berkaitan dengan dana masyarakat, ya kan, juga terpenuhi dan seterusnya. Tapi Sa'ad tahu siapa yang memfitnah itu. Kata Sa'ad, nih si fulan ini yang memfitnah aku. Ya, dipanggillah si fulan itu di hadapannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, dinasihati oleh pengawalnya Umar bin Khattab itu. Subhanallah, tetap kekeh begitu karena ketidaksukaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat berdoa, ya Allah panjangkanlah umur si fulan, ya Allah berikanlah kefakiran seumur hidup dia, ya Allah jadikanlah dia tersebut selalu mendapatkan musibah yang silih berganti, yang tidak putus-putus. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang suka memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut mengalami kefakiran, kebangkrutan. Padahal pimpinan kabilah, kalau pimpinan kabilah itu pasti orang kaya, ini enggak. Dia jadi fakir, jadi miskin, jadi kere, jadi gembel. Bahkan diceritakan sampai jadi pengemis di pasar. Dan subhanallah, musibah silih berganti. Silih berganti, sakit ini, kemudian sakit itu. Kemudian kasus dengan keluarga ini, kasus dengan keluarga yang lain. Macam-macam musibahnya. Dan panjang umur. Bayangkan antum, kalau orang sering dapat musibah, kalau umurnya pendek kan lebih gampang. Ini nggak panjang umur. Sampai ada orang yang negur dia, kenapa antum begini? Ana juga nggak mengerti dosa apa yang antum kerjakan sampai mengalami hal ini. Kata dia, doa Sa'ad alaiya. Sa'ad mendoakan keburukan atasku. Aku zalim kepada Sa'ad. Sa'ad berdoa atasku begini. Nah makanya hati-hati. Jaga lisan, jaga perbuatan fisik. Jangan sampai emosi kita membuat kita mengucapkan kata-kata yang ujung-ujungnya menyakiti orang, dan orang itu berdoa muskilah buat kita. Nah, tapi kita yang berdoa atas kezaliman orang lain kepada kita sesuai dengan kadar kezalimannya. Misalnya tadi dia mendoakan atasannya supaya mati. Nah kan sudahlah, selesai, mati misalnya kan. Ya jangan, ya Allah mati dilindas tronton, ya Allah lori yang besar, kemudian nanti badannya itu remuk dan hancur-hancur, terputus-putus semua. Ini berlebihan, haram yang demikian. Dan ada teman yang model begitu. Dia kalau hawas, kalau sudah tidak suka dengan orang, dia dengan merasa dibenci, dia merasa nggak suka karena dia dizolimi. Pernah tuh dia mengurus satu urusan, ya, di instansi tertentu, tanahnya dia diambil. Orang yang ini memenangkan pihak sana. Ini teman langsung menemui itu orang, ana doakan inti mati. Wah, orang kaget. Nah, jangan pak, Pak Haji jangan. Enggak. Ya, teman kemarin itu ditunjuk sama dia. Mati kan sudah, kata dia. Tinggal inti nih belum. Wah, kata dia, subhanallah.
Kita bilang jangan begitu juga, nggak boleh berlebih-lebihan. Sampai enggak, udah Pak Haji, nanti saya urusin, tanah Bapak bisa kembali. Memang takut juga orang, subhanallah. Ada perempuan hamil, ya, ada teman juga cerita berkaitan dengan masalah jual beli mobil. Subhanallah, nih perempuan nggak bayar secara sempurna, nakal juga. Dia ngomong langsung, Bu, saya doakan tuh anak ibu yang sedang hamil itu kejadian macam, jangan Pak, takutan. Dia tahu dia zalim. Orang kalau zalim itu pasti nggak enak, nggak tenang hati dan lain sebagainya. Dia takut terjadi apa-apa dengan janin yang dikandung oleh dia tersebut. Subhanallah. Makanya hati-hati ya. Tapi ingat, mendoakan atas kezaliman seseorang itu sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.